Kami bukan diam, kami bukan tunduk, kami suara keras dari rakyat. Kalimantan TV bukan sekadar layar, kami suara yang tak bisa dibungkam. Gelombang keluhan warga desa Sumbermukti semakin menguat. Sejumlah permasalahan yang selama ini mengendap akhirnya mencuat ke publik. Mulai dari ketidakjelasan status tanah desa, dana BUMDesas yang tidak transparan, hingga dugaan pungutan liar dan proyek pembangunan yang dinilai bermasalah. Warga menyoroti keberadaan tanah PAD, pendapatan asli desa, yang tidak jelas peruntukannya. Hingga kini, tidak ada laporan resmi dari pemerintah desa mengenai kemana hasil pemanfaatan tanah tersebut dialokasikan. Tak hanya itu, pengelolaan dana desa melalui BUMDes juga dipertanyakan. Sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan maupun keterangan usaha yang dikelola BUMDes. Dugaan pungli pembuatan surat keterangan tanah SKT turut mencuat. Diikuti isu jual beli tanah yang dilakukan tanpa mekanisme transparan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Terlebih saat ditambah dengan adanya pemungutan peron dan aktivitas lalu lintas alat berat yang melintas di wilayah desa tanpa adanya perdes sebagai landasan hukum. Warga menilai biaya pembuatan gorong-gorong yang dianggarkan tidak masuk akal, mencapai 9 juta rupiah lebih. Namun hasilnya justru tidak berfungsi. Padahal dibandingkan dengan harga box culvert, beton siap pasang, yang juga pernah dibuat untuk kebutuhan serupa hanya sekitar 8,5 juta rupiah. Ironisnya, penggalian proyek itu disebut mendapat bantuan alat berat dari perusahaan PT Sampurna, sehingga biaya semestinya bisa ditekan jauh lebih rendah. Oke, makasih. Nah, ini kita menemukan untuk pembuatan gorong-gorong ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis. Ini 6 bis, nilainya kurang lebih 8.960.000. Nah, ini kita nih, tolong kita cek lagi, kepertanyakan, karena ini menelan biaya desa ini luar biasa. Ini ada 20 tempat gorong-gorong kayak gini. Jadi kita coba cek berapa harga gorong-gorong. Ini kan saya dengar ini di masyarakat ini ada unsur korupsinya, karena ini tidak melibatkan PPK ya. Ya. Penggalian pekalat perusahaan, penimbunan masyarakat. Penggalian ini paritnya perusahaan, terus menimbunnya masyarakat. Nah, gorong-gorongnya aja yang beli, kok nilainya semahal itu. Dengan alih masyarakat biar ikut merasakan. Oke, makasih. Tolong ini kejaksaan, Tipikor, periksa Kades Sumbermukti. Terima kasih. Nah, ini satu red cuma dia taruh kayak gini, nggak dihampar. Dari wartawan Kalimantan TV mencoba turun ke lapangan ke desa Sumbermukti. Yang ada di sini kita temukan tentang ada penimbunan dan pengerasan jalan. Ini kurang lebih 100 meter. Truknya kurang lebih 3 dump truck. Nah, ini tidak tahu nilainya berapa. Semoga bisa dari kejaksaan maupun dari Tipekor turun memeriksa jalan RT 3 RW 1. Oke, terima kasih. Alex, tadi ada panggilan dari Tipekor. Apa aja yang diminta keterangan dari Tipekor? Terkait dengan surat, ada 3 surat yang sudah kita sampaikan atas dugaan yang sudah disampaikan warga terkait dengan PAD, terus dana bagi hasil dari plasma 20% PT Sampurna. Di sini kita melihat sesuai dengan aspirasi masyarakat, artinya di sini ada beberapa objek bidang tanah TKD pemasukan desa yang kalau saya menilai dituntut harus transparan, harus terbuka. Jadi warga itu harus mengetahui sedetail-detailnya. Jadi karena ini kita merasa masih belum terbuka, makanya coba kita sampaikan pengaduan ini supaya ke depan pemerintahan desa Sumbermukti jauh lebih baik dan pembangunan lebih maksimal.
Ada berapa poin yang tadi Nah, poin-poin yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan adanya biaya yang dikenakan ke warga itu semacam pembuatan SKT, terus jual beli tanah, tetapi warga melihat selama ini sudah berjalan tapi kok belum kelihatan perdesnya gitu. Nah, tetapi kita sampai tadi di sana tiba-tiba sudah ada perdes tahun 2025 nomor 1 tentang pembayaran pajak, pungutan. Padahal mereka warga kan selama ini sudah dipungut dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan 2023, 2024 Pak Kades ini dilantik sudah ada pungutan. Jadi itu yang kita sampaikan. Artinya kita dalam hal ini tidak ada kepentingan. Kita hanya menyampaikan keluhan warga, aspirasi warga. Ya harapan warga desa jauh lebih baik ke depannya. Kalau pendapatan PAD desa gimana? Kalau pendapatan PAD desa saya rasa belum maksimal. Makanya harus transparan, harus dikelola dengan baik, harus ya benar-benar sajikan. Ini layanan, ini hak warga. Informasi keterbukaan publik ini hak warga. Sajikan supaya warga mengawasi, ikut memantau, ikut mengawasi. Udah itu aja. Jangan aneh-aneh. Sudah. Jangan ditutup-tutupi. Jangan bermain. Sekarang ini di era teknologi canggih ini, ya kalau berani bermain-main duit warga, hak warga, saya rasa risikonya besar. Untuk di zaman sekarang ini sangat berbahaya. Jangan berubah untuk lebih baik. Sudah itu aja. Saya dengar tuh ada backingan dari Partai Gerindra, gimana? Nah, kalau itu selintingan. Jadi kalau kita melihat kepastiannya, saya juga belum berani menyampaikan seperti itu. Ya, cuman warga ada menyampaikan ke saya seperti itu. Tapi kan saya juga akan tidak sampaikan ke khalayak karena ini juga hanya opini, hanya asumsi. Jadi saya tidak berani menyampaikan itu. Kalau berseliweran banyak sih, banyak inisialnya. Itulah dari warna itu sudah. Apa lagi ada yang harus disampaikan? Pesan-pesannya aja mungkin Pak Kalimantan TV. Intinya kami mau pemerintahan desa, pemimpin kepala desa, dimanapun, khususnya Sumbermukti, ke depan jauh lebih baik, ke depan jauh lebih sesuai amanah undang-undang, sesuai ketentuan. Nggak usah aneh-aneh. Bangun sebaik-baiknya desa selama Anda masih dipercaya warga. Sudah, itu aja. Tidak ada niat kita mau menghakimi, tidak ada niat kita mau menjarakan orang, enggak ada, Pak. Ya, harapan kita apa yang menjadi kewajiban pemimpin itu laksanakan, apa yang menjadi hak warga itu berikan. Sudah itu aja. Tidak ada niat kita sampai mau menjarakan orang, mau menghakimi orang, enggak. Makanya kita proseduralnya seperti ini. Apa yang menjadi keluhan warga kita sampaikan di aparat penegak hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Kalimantan TV. Atas publikasinya saya ucapkan terima kasih. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.